Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang bapak di Kutai Timur diduga mencabuli anak gadisnya hingga 100-an kali. Bulog Kabupaten Berau lengkapi pemeriksaan daging hewan dengan tes PCR penyakit mulut dan kuku. Puluhan calon haji di Kabupaten Berau akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Petugas Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Rabu siang melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kutai Timur di Sangatta. Petugas Dinas PPA ini membawa korban pencabulan ayah kandung. Pendamping korban menyebut korban dicabuli sejak berusia 15 tahun hingga 18 tahun. Perbuatan itu diakui korban sudah 100-an kali dilakukan ayah kandungnya. Korban akhirnya melarikan diri dan mengadu ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Pencabulan, pelakunya bapak kandung sendiri. Kau nggak bisa baca? Mencabuli anak kandung, sangat ironis. Sejak SMP, sejak anak ini usia 15 tahun ya Bu ya? 15 tahun. Sekarang Umurnya berapa tuh? 20 ya? 18 ya Pit ya? Iya 18. Korban sekarang ada di sini di PPA Polres, diamankan sejak kemarin karena diduga si tersangka ini preman. Jadi tadinya sih dibawa ke rumah perlindungan di dinas kami, cuman karena kita juga keamanannya belum ada, jadi kita serahkan kemarin ke PPA Polres. Tidak membutuhkan waktu lama, terduga pelaku ditangkap polisi hingga Rabu sore pria itu masih dimintai keterangan oleh penyidik. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Evakuasi jasad wanita bernama Mary Anjani dilakukan relawan bersama tim Inafis dan pihak keluarga dari kamar jenazah Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Rabu siang. Tangis pilu tak lagi terbendung saat jenazah tiba di rumah duka di kawasan Gunung Lingai, Sungai Pinang. Keluarga menyebut korban dirawat 19 hari di rumah sakit akibat menderita luka bakar. Itu terjadi karena korban diduga menyiram badannya dengan bahan bakar kemudian membakarnya karena persoalan rumah tangga. Kemarin itu ceritanya memang adik saya mungkin ada masalah sama suaminya ya, masalah biasa. Ini kejadian seperti rumah tangga kebanyakan ya. Jadi mungkin karena tidak bisa menahan emosi, karena adik saya terlalu cemburu sama suami. Sebetulnya suaminya itu sudah teramat baik. Inafis Polresta Samarinda menyatakan sudah melakukan olah TKP dan visum. Mereka mendapatkan keterangan bahwa peristiwa ini akibat persoalan rumah tangga. Dan kami unit Inafis sudah melangkahkan, yaitu yang pertama olah TKP, yang kedua melakukan visum pada jenazah. Sebelumnya kejadiannya masalah keluarga dari korban yang membakar diri ini merasa cemburu terhadap para suaminya. Di rumah duka, warga dan kerabat sudah mulai berdatangan. Keluarga merencanakan untuk langsung memakamkan mendiang usai dimandikan.
Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Camat Samarinda Kota dengan ditemani Satpol PP dan petugas dari Dinas Sosial Rabu siang mendatangi rumah seorang warga di Jalan Pangeran Hidayatullah, Karangmumus. Tujuannya membawa salah satu penghuni rumah yang diduga mengidap gangguan jiwa atau ODGJ. Upaya ini tidak sia-sia. Pria tersebut berhasil dibawa dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada. Camat menyebut dirinya turun tangan setelah mendapat sejumlah laporan. Warga resah karena pria tersebut kerap marah-marah dengan membawa senjata tajam. Bahkan ia juga pernah merusak dagangan warga. Adanya ODGJ ya kan, yang saat itu ngamuk, jadi membawa parang, membawa tukul keliaran kemana-mana. Warga Kelurahan Karangmumus RT 4. Jadi kami tidak bisa tinggal diam kalau ada laporan gitu, segera kami tindak lanjuti. Bagaimanapun juga itu bisa membahayakan warga di sekitarnya kalau dia tidak sadar dalam keadaan ngamuk begitu. Untuk itu ya karena sempat sih kejar-kejaran sampai 2 kali datang, ya kita telaten aja. Jadi kami bawa ke rumah sakit jiwa. Jadi kami bukan menangani cuma PKL saja, rumah bangunan liar saja, bukan anjal, bukan gepeng, tapi juga menangani ODGJ. Pria bernama Danuar itu ternyata pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Ulah Danuar ini diduga karena ia belum sepenuhnya sembuh dari gangguan jiwa. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Yang dijelaskan oleh Ustadz Bismor dan teman-teman. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mengurangi penduduk miskin. Langkah awal yang dilakukan saat ini yakni menyatukan data antar instansi menyangkut jumlah penduduk miskin di 18 kecamatan. Hasil sinkronisasi yang dibahas melalui rapat koordinasi Rabu siang ini akan disatukan menjadi program pengentasan kemiskinan. Bupati juga meminta pelaku usaha ikut berperan, terutama terhadap penduduk yang dekat dengan lokasi usaha. Tapi tidak, kenapa kemampuan beliau tidak dimanfaatkan atau untuk dibangun dari jalan? Saya akan mendapat tugas Pak Bupati ketika COVID. Kalau program penanganan kemiskinan ini bagus, berjalan dengan baik, itu banyak persoalan lain juga terselesaikan. Kalau dilihat dari beberapa variabelnya. Nah, jadi ini untuk memastikan dari data-data yang sudah dilakukan teman-teman UPD terkait. Jadi tadi sudah tersampaikan karena hari ini memang kita ingin mensinkronkan lagi dengan teman-teman para perusahaan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial. Karena juga mereka langsung melakukan kegiatan intervensi juga di ring 1, ring 2, ring 3 mereka. Data Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara, angka kemiskinan di tahun 2021 sebesar 7,99% atau 62.360 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Samboja dan Muara Kaman merupakan daerah tertinggi angka kemiskinannya. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Yang lainnya memang ada yang pemerintah mendata berapa yang masuk dalam data. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang bapak di Kutai Timur diduga mencabuli anak gadisnya hingga 100-an kali. Bulog Kabupaten Berau lengkapi pemeriksaan daging hewan dengan tes PCR penyakit mulut dan kuku.
Puluhan calon haji di Kabupaten Berau akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Nah ini yang paling baru. Surat keterangan hasil pemeriksaan hewan ternak yang diterbitkan Pusat Veteriner Farma Surabaya ini sengaja ditempel di depan ruang penyimpanan daging di Perum Bulog, Kabupaten Berau. Itu dilakukan agar masyarakat bisa memastikan bahwa daging yang akan didistribusikan itu bebas dari penyakit mulut dan kuku. Tadi masih kosong nih Bang ya, stok. Ya, ini masih kosong tapi sudah Kepala Perum Bulog meminta masyarakat tidak resah karena mereka memiliki cukup stok untuk memenuhi kebutuhan. Daging yang disimpan di lemari pendingin itu diakui didatangkan dari India dan dipastikan sudah melewati berbagai pemeriksaan termasuk tes PCR penyakit mulut dan kuku. Kalau untuk stok daging kita tidak terlalu terpengaruh. Dalam artian kita sudah planning dari awal tahun untuk kebutuhan seluruh Indonesia, khususnya di Berau itu sudah kita ajukan jauh-jauh hari dan sudah terjadwal sehingga penyaluran insya Allah tidak ada kendala, jumlah pun tidak ada kendala. Namun kami memang sudah ada prepare dari dulu ya, sudah ada prepare dari Bulog dalam artian untuk kesehatan komoditinya bagaimana, kelayakan komoditinya. Nah terkhusus dengan kasus-kasus PMK sekarang kita sudah ada menyertakan ibaratnya tes tambahan lah. Jadi kita sudah mungkin PCR ya, teknisnya mungkin kita nggak tahu, tapi saya ada suratnya, nanti saya kasih ya. PCR dari daging itu sudah kita lakukan, tentunya dengan teknis yang diketahui oleh dinas terkait. Hasilnya semua negatif. Jelang Lebaran Idul Adha 2022, Bulog Berau akan menerima pasokan daging kerbau sebanyak 10 ton dari Jakarta. Pasokan ini dipastikan akan mencukupi kebutuhan daging di daerah ini. Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Jelang Lebaran Idul Adha, Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara mengaku telah 3 kali turun ke lapangan untuk memeriksa hewan kurban yang dijual warga. Dari upayanya tersebut, mereka belum menemukan indikasi penyakit mulut dan kuku. Meski begitu, dinas ini terus memastikan sapi yang dijual bebas dari penyakit mulut dan kuku. Di antara upaya yang dilakukan tersebut, yakni dengan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan. Ya, kami dari Dinas Distanak ke Dinas Pertanian Peternakan sudah melakukan beberapa kali uji sampling di beberapa kecamatan dan alhamdulillah sampai saat ini belum ditemukan kondisi yang sekarang lagi ramai tentang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dalam hal ini memang di Kukar sendiri memang menjadi barometernya karena jumlah ternak kan sangat tinggi, tetapi yang terjadi di tempat kita atau tempat Kutai Kartanegara sampai saat ini belum ditemukan. Selain upaya pencegahan, Distanak juga meminta peran serta masyarakat agar secepatnya melapor ke petugas apabila menemukan indikasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternaknya. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Seratusan personel Polresta Samarinda Rabu pagi sudah disiagakan di Stadion Madia Kadrioning Sempaja.
Itu dilakukan untuk membantu pengamanan kedatangan Presiden Joko Widodo dalam acara Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ke-32 dan Majelis Permusyawaratan Anggota ke-21. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyatakan mereka menurunkan 198 personel. Bergabungnya polisi ini membuat tenaga keamanan yang dilibatkan berjumlah 500-an personel. Ya, hari ini kita melaksanakan rangkaian pengamanan dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Kota Samarinda untuk Komandan Satuan Tugas Pengamanan dari Bapak Komandan Korem ASN, kemudian untuk personil yang kita libatkan khususnya dari Polresta sebanyak 198 orang, dengan total untuk seluruh pengamanan dari rekan-rekan TNI, Polri maupun stakeholder terkait sekitar 500 personil yang dilibatkan untuk rangkaian pengamanan di Gelora Gor Sempaja ini. Pengamanan kunjungan Presiden juga dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran. Mereka mengerahkan 4 truk pemadam dari 2 posko dengan belasan personel. Tim ini akan disebar 2 titik, yakni Gor Sempaja dan Bandara APT Pranoto. Kita diperintahkan atau diminta oleh dari Korem 091 ASN itu 2 unit, yaitu aligator yang ada di Posko 1 bersama 5 personil dan juga dari Posko 2 Hercules dan 5 personil. Selain di Gor Kadriuning Sempaja ini, apa ada pos atau titik tertentu yang dijaga damkar juga? Ada, kita di APT Pranoto itu kita tugaskan dari Posko 7 dengan 1 unit dan 5 personil juga. Di jadwal awal, Presiden dan rombongan tiba di Gor Sempaja pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan helikopter. Namun jadwal ini berubah hingga membuat seluruh rangkaian acara ditunda. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang bapak di Kutai Timur diduga mencabuli anak gadisnya hingga 100-an kali. Bulog Kabupaten Berau lengkapi pemeriksaan daging hewan dengan tes PCR penyakit mulut dan kuku. Puluhan calon haji di Kabupaten Berau akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Sinor. Suasana haru dan gembira mewarnai pelepasan kloter pertama calon haji asal Kabupaten Berau Rabu siang. 69 calon haji ini dilepas dari Masjid Agung Baitul Hikmah, Tanjung Redep menuju Bandara Kalimarau untuk diterbangkan ke Asrama Haji Balikpapan. Selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci Kamis malam. Insya Allah besok tanggal 23 jam 10 malam berangkat ke Arab Saudi. Itu. Ya. Tanggal 21 kemarin sudah PCR semua, hasilnya sudah dibawa oleh Dinas Kesehatan. Berarti nanti ini ya. Pukul berapa Pak mereka? Pukul 1 di bandara. Ya, selesai. Di bandara mana Pak? Di Kalimarau, dibawa ke embarkasi Balikpapan. Kesiapan jemaah kita gimana Pak? Sudah siap, secara administrasi sudah siap, secara kesehatan juga siap, sudah. Satu dari puluhan calon haji mengaku mendaftar haji di tahun 2010.
Ia bahagia dan bersyukur karena impiannya terwujud. Ia pun mengaku sudah dibekali pengetahuan dan tata cara melaksanakan ibadah haji dari Kementerian Agama. Untuk keberangkatan kali ini ya paling yang dipersiapkan fisik, ada hati dan batin lah dipersiapkan untuk keberangkatan ini. Ini sudah menunggu berapa tahun ini bisa sampai berapa? Saya waktu itu mendaftar sekitar 2010, mungkin sudah sekitar hampir 12 tahun. Untuk tata cara ibadah dari Depak Berau sendiri sudah mempersiapkan kayak manasik haji yang sudah dilakukan sebelum keberangkatan ini. Calon haji asal Berau berjumlah 149 orang, akan tetapi tahun 2022 ini hanya 69 orang yang diberangkatkan, sedang 80 lainnya diberangkatkan tahun depan. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Kabupaten dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Pasir Utara mengingatkan warga agar tidak lagi melegalisir dokumen kependudukan saat mendaftar sekolah. Itu disampaikan akibat masih banyaknya warga yang datang hanya untuk melegalisir dokumen kependudukan di tahun ajaran baru. Pelaksana tugas Kepala Disduk Capil menyatakan kebijakan untuk tidak lagi melegalisir dokumen kependudukan itu diterbitkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Diakuinya, kebijakan tersebut sudah diterapkan di kabupaten sejak tahun 2019. Sebenarnya itu untuk memudahkan sebenarnya. Jadi warga itu tidak perlu jauh-jauh ke kantor lagi minta legalisir. Sebenarnya Ditjen ini selalu memberi inovasi yang memudahkan masyarakat sebenarnya. Tapi aman nggak sih Bu kayak gitu? Sebenarnya karena di Ditjen juga kan sudah diperhitungkan semua, dipertimbangkan semua untuk membuat seperti itu. Bukan hanya untuk dibikin, sudah dipertimbangkan semua di sana. Kalau daerah kan hanya menjalankan. Udah dijalankan sekarang. Sudah, kita sudah sejak 2019 pertengahan itu sudah PTS semua. PTS semua ya. Meski sudah memberikan kemudahan, namun syarat tersebut ternyata hanya berlaku bagi penduduk yang sudah menggunakan KTP elektronik. Amir Hamzah, Dian Mulia, melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Gedung serbaguna di Jalan Gunung Cermai, Desa Citra Manunggal Jaya inilah tempat dilaksanakannya wisuda 165 santri Taman Pendidikan Al-Quran sekecamatan Kaliorang tahun 2022. Meski wisuda yang digelar oleh DPD BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia itu sempat tertunda 2 jam, namun tidak mengurangi kebahagiaan para santri yang ditemani orang tuanya. Wakil Bupati Kutai Timur mengaku tekad TPA ini sudah semakin berkembang. Ia berharap para santri mampu menyejukkan rumahnya dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Hari ini atas nama pemerintah daerah saya berkesempatan mendampingi pengurus BKPRMI Kabupaten sampai ke tingkat kecamatan untuk mewisuda santri kita yang ada di sekecamatan Kaliorang. Ada 166 santri kita yang hari ini kita wisuda, yang memang sudah 2 tahun menunggu. Alhamdulillah, kita doakan semoga dengan diwisudanya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang Qurani, yang selalu memberikan atau mengaji di rumah, sehingga rumah itu akan sejuk ya, dan juga menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di rumahnya. Satu dari seratusan santri yang diwisuda ini mengaku senang dan bahagia. Ia mengaku akan meneruskan pendidikannya ke pondok pesantren. Kelak dari pengetahuan yang didapatkan, ia menjadi pramugari.
Santriwati TK TPA. Saya lulusan dari SDN 007 Kaliorang. Jadi saya senang sekali karena bisa ikut wisuda. Saya mau lanjut ke pondok pesantren di Samarinda. Cita-citanya pengen jadi? Cita-citanya pengen jadi pramugari. Biar bisa banggain orang tua. Semoga lancar. Santriwati TK TPA Kecamatan. Wisuda santri TK TPA Kaliorang ini sudah 9 kali digelar sejak 5 tahun lalu. Wisuda yang digelar secara serentak sempat terhenti akibat penyebaran COVID-19. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.